Limpa perumanan gadang taraga jo kampuang nan Jawa di mato. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya. Saya akan men-sharing tentang pengalaman saya bikin ningsyang untuk cemilan anak saya selama 3 tahun ini. Oke, seperti apa akan saya share. Untuk sebelumnya, aku akan ngasih tahu aku memakai tambahan item yang selalu aku pakai untuk keluargaku. Kenapa? Nggak mungkin dong kita pakainya ningsyang yang alami, masa dicampur dengan yang tidak original. Oke? Yang pertama adalah aku pakai madunya ini. Aku pakai madu fakir karena ini alami, 100% lebahnya hisap sari-sari tanaman. Kalau ada yang pergi ke Hadramaut, itu bisa nitip ini madunya yang liar, itu bagus banget. Kemudian kalau teman-teman ditawarin sama orang, wah ini madunya asli loh, ini asli loh, gampang. Ceknya dengan sistem pencahayan, dimana kalau madu asli dia akan berwarna kemerahan ketika dikasih cahaya, seperti sari-sari tanaman. Jadi dia berwarna kemerah-merahan. Kalau dia nggak dikasih cahaya, dia akan berwarna gelap hitam. Oke? Kelihatan? Kemudian aku pakai sari kurma. Aku pakainya sari kurma yang Dubai brand. Kenapa? Itu sangat original dan tidak ada pencampuran pengental. Sayang dong beli sari kurma tapi campurannya pengental. Itu hanya sekian persen sari kurma di dalamnya. Selebihnya itu adalah semikal. Oke, kalau teman-teman beli sari kurma, itu dia campurannya pakai madu fakir, itu gampang. Dilihat terus, di atas permukaan akan berwarna kemerah-merahan. Tuh. Jadi campuran dia, sari kurmanya bukan dengan pengental, tapi dengan madu fakir. Nah itu biasanya brand yang dari Dubai, Sarja Dubai itu mempertahankan produknya alami. Nah, jadi terus kalau ini tuh, ini ya kelihatan ya, ini yang bercak merah di atas, dia akan menempel di permukaan atas. Oke? Udah perkenalan itemnya. Kemudian aku akan lanjutin. Aku pakainya ini komposisinya buat kegiatan kita. Anakku suka yang ini, anggur mandrop. Kemudian aku beli pisangnya di Superindo. Bukan endorse ya, emang aku tuh belinya di Superindo khusus pisang. Kemudian aku belinya ini di anggur mandropnya itu di Rumah Buah. Kemudian kurma, ini kurmanya original dari Timur Tengah, bukan KW-KW-an yang importer. Bilangnya Cina, ternyata itu dari Indonesia brand. Enggak, ini memang langsung dari Timur Tengahnya. Jadi rasanya berbeda sekali dengan yang kita konsumsi di marketplace Indonesia. Kemudian aku pakai yang tadi, sari kurma Sarja Dubai, yang di atasnya ada kemerah-merahan. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Jadi dia emang kemerah-merahan. Kemudian aku pakai madu
fakir, yang original. Kalau kita kasih cahaya, dia akan berwarna kemerah-merahan. Itu. Jadi nggak bohong. Nah, jadi kalau dia ini tuh bisa dicoba sendiri. Nah, oke, kita akan lanjutkan dengan komposisinya. Itu anakku sukanya itu pisang dipotong dadu, kemudian anggurnya juga dipotong dadu, dan kurmanya dipotong dadu juga. Nah, itu dia satu pisang ini ya. Satu pisang ini kemudian diulek. Ini tadi saya bilang saya ulek biar nggak terlalu lama. Saya nguleknya pakai kaca. Kenapa kita nguleknya pakai kaca? Nah, itu membikin campuran dari pisang ini itu tidak membikin adanya cita rasa dari ulekan. Nah, kalau kita pakai blender itu sering membikin ada bau mesin. Nah, saya pasien autoimun itu sensitif banget kalau yang kayak gitu. Nah, udah. Kemudian aku pakainya Ningxiang ini. Nah, Ningxiang ini caranya kalau ingin bikin, ini udah saya sterilisasi. Oke. Cara pertama itu adalah madu tadi, itu sekitar 2-3 sendok makan madu dicampur ke air yang hanya 50 ml ke dalam ini. Oke. Kemudian kita aduk sampai cair madunya. Kemudian kita tuangkan ke adonan. Aku ngasih sampelnya 1 ya. Nanti udah aku freezerkan akan aku lihatin semua. Nah, ini. Jadi kita pakainya itu adonannya untuk sharing ini. Aku cuma contohin 1 aja. Oke, kemudian kita masukin. Nah, udah ya. Nanti aku dekatin videonya karena aku rekamannya sendiri ya teman-teman. Ini kita buka. Sebelum dibuka itu dikocok dulu. Nah, aku kebiasaannya yang khusus untuk bikin cemilan anak ini, aku tidak memasukin Ningxiangnya ke dalam kulkas. Jadi cuma di ruangan ber-AC yang sejuk aku letakin. Jadi dinginnya tuh kayak dingin apa ya, embun pagi deh. Oke, udah selesai. Dia tuh lapisan pertamanya tuh madu, kemudian yang ini dituang aja langsung ke dalam ini. Nah, cara nuanginnya itu kalau madu fakir dia akan seperti menyatu. Ada bekas dia mulai menyatu. Nah, itu biarkan aja. Udah. Kemudian cara selanjutnya adalah ambil ini pisang yang udah diulek tadi pakai kaca. Tutup kaca terserah. Botol yang living juga boleh. Silahkan kalau mau. Kita tetes. Nah, karena pencampurannya itu tadi madu, kemudian Ningxiang, itu jangan salah ya. Nanti bisa dipraktekin di rumah masing-masing. Itu pisang yang diulek, dia tuh merapung.
Nah, dia akan merapung karena kalau kita belajar tentang fisika, massa jenis pada madu itu lebih ringan, lebih berat daripada massa jenis pada ningsiang, karena ningsiang itu adalah sari-sarinya buah. Nah, makanya dia bisa menyebabkan komposisi dari pisang yang diulek itu bikin dia kayak merapung di bagian atas. Oke. Nah, udah selesai itu aku akan ngasih liatin seperti apa. Karena nggak kelihatan karena rekamannya sendiri. Oke, aku balik ya. Aku balik. Dia gimana ya? Bisa apa enggak? Nah, kelihatan nggak? Tuh, dia merapung. Tadi nggak tenggelam, dia merapung di atas. Aku perbesar. Terus, oke, lanjut. Nah, biasanya dia akan mulai mengeras akibat dari madu murninya. Jadi kalau teman-teman punya madu murni, dia akan lama-lama mulai mengeras. Setelah mengeras, selanjutnya adalah masukin anggur yang dibikin dadu di atasnya. Kemudian dikasih kayak topping gitu ya. Kemudian dikasih kurma yang udah dipotong dadu. Kemudian dikasih pisang yang udah dipotong dadu. Oke. Kemudian ingat ya, tangan aku udah cuci ya tadi. Udah cuci. Jadi jangan. Nah, udah aku cuci tangannya, say. Oke. Udah setelah itu kita akan lanjut dengan ngasih dia tetesan sari kurma. Ini sari kurmanya tadi aku pindahin ke sini ya. Nah, itu kita kasih ya kayak apa ya, kayak topping gitu. Nah, caranya kita tunggu ya, bentar ya. Oke, lanjut ke tetesan. Nah, dia akan netes kayak bikin adonan kecap. Oke, udah, nggak usah banyak-banyak. Terus ningsiang tadi yang kita cuma netesin paling sekitar 1 sendok teh. Sekarang kita tetesin lagi. Biasanya aku tuh tetesnya aja kan bertetes. Aku suka mainnya tetes. Itu sekitar 13 sampai 14 tetes. Oke. Nah. Oke. Selesai. Nah, udah selesai. Ini maaf, biasa karena bikin rekaman anaknya lagi nangis, jadi nggak konsentrasi. Nah, udah selesai. Nah, itu teman-teman, ini kan tadi ada sisa. Ini biasanya udah bisa sekitar 3 topping lagi. Nah, itu bisa ditambah. Nah, aku biasanya karena bikinnya agak tebal, makanya butuh pisangnya itu sekitar 2 nanti. Nah, khusus yang ini nanti aku akan bikin lagi. Ini juga aku kadang bikinnya campurannya pakai duren. Itu durennya musangking. Nah, itu enak banget. Dan anak-anak tidak mau lagi jajan es krim di luar. Jadi kita bisa bikin di rumah, bisa enak dan anaknya suka. Oke? Kadang-kadang aku kasih coklat Turki. Itu selanjutnya ya, oke? Yang penting
ini buat sekarang yang bisa ada. Dan khusus kemarin ada yang japri aku tanya-tanya madunya. Kalau khusus madu itu teman-teman bisa belinya di UUK PT UUK. Kalau misalnya nggak ketemu, maksudnya mungkin karena itu perusahaan jadi mungkin ngambilnya dalam bentuk jumlah besar, itu bisa ke Halalan Official, itu area Bandung deh kalau nggak salah, atau yang area Jakarta. Oke, itu bisa teman-teman dapatin madu murni, sari kurma murni, dimana itu bagus bikin untuk gizi anak. Oke, jadi percuma beli Ningxia mahal-mahal tapi campurannya gak recommended. Oke, sekian dulu ya. Nanti aku akan fotoin, nanti aku ngambil videonya dari sisi dekat seperti apa. Nanti semuanya akan aku bikin, terus aku freezerkan. Nah, ini freezer sebenarnya ya. Oke, sekian dulu. Nanti aku ini udah selesai. Nih bentuknya, aku nggak pakai filteran karena aku juga ini rekamannya dadakan. Oke, udah dulu ya. Aku ini bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sekarang mau videoin yang tadi teman-teman bilang yang apa sih namanya, merapung itu ya. Ini harus ditetesin ini. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, ini ukurannya besar ya, makanya aku kasih 21 tetes. Nah, ini kan dia nanti akan menyatu sendiri. Aku bilang tadi dia yang ini tuh, dia akan merapung kayak di atas minyak tuh. Dia akan ngerapung karena perbedaan massa jenis yang aku bilang tadi ya. Tuh. Tuh, jadi kita bisa bikinnya itu dia jadi apa ya namanya ya? Apa sih namanya? Jadi emang sengaja dibikin dia itu berbeda bentuk nantinya. Jadi ada lapisan madu, Ningxia, kemudian pisang, ada lapisan sari kurma. Nah, seperti itu ya. Oke, udah kelihatan ya yang aku bilang tadi merapung itu. Ntar tinggal kasih topping aja, yang mau apa terserah. Aku biasanya ngasihnya setelah itu boleh topping, boleh sari kurma, itu kayak kecap aja. Tuh, udah. Oke. Kemudian aku kasih toppingnya yang tadi anggur. Nah, ini biasanya buat ayahnya, jadi anggurnya masih pakai kulit. Kalau buat anakku yang ini tadi, yang nggak ada anggurnya, aku buka kulitnya. Kemudian pisang yang udah jadi dadu. Kemudian ada ini sari kurma yang dari Timur Tengah. Nah, itu nanti ada aku kasihnya itu macam-macam, mau bikin yang mana. Ini punya suami, memang beda. Oke. Nah, ntar udah ini aku ntar ya. Aku mau cuci tangan. Di sini ada tempat cuci tangan. Oke. Baru kita ambil ini lagi, tetesin lagi. Tuh.
Nah ini biasanya kayak perasa gitu. Tuh. Nah ini masih banyak loh isinya. Jangan khawatir. Nah namanya aku tuh emang apa ya bikinnya ini. Sebenarnya kalau bikin rekaman itu aku kadang-kadang emang apa ya ini takut anak bangun. Oke, tadi ya yang ini belum topping, yang ini lagi. Oke, ntar udah aku freezer. Nah aku punya freezer, ini freezerku juga, ini freezerku juga. Nanti aku masukin, dan kita biasanya pakai suhunya min 26. Biasanya kita pakai suhu min 26 Celcius buat dia bikin seperti es krim banget. Oke? Jangan lupa ya, subscribe dan like UUK Young Living. Bye bye.